Ya baik ya, saya mulai perkuliahan hari ini sudah saya siapkan untuk recordingnya. Jika ada yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, nanti bisa mengikuti luringnya. Atau yang asinkronusnya yang bisa sinkronus pada tatap muka hari ini bisa live langsung ya. Nah, pada pertemuan hari ini mungkin saya baru mengisi sekali ini ya dari beberapa 2 minggu terakhir, karena laptop saya harus masuk UGD dulu sehingga harus menambah beberapa perangkat baru. Nah, harapan saya sih bisa optimal untuk dokumentasi saya. Jadi setelah perkuliahan saya harapkan saya punya recording yang nanti bisa diputar oleh teman-teman kembali. Sebenarnya saya mau membuat sebuah video di tengah malam gitu ya. Kemudian teman-teman bisa secara luring membuka ya, tanpa harus terjadwal di jadwal perkuliahan yang sudah kita tentukan. Misalnya tidak harus jam 11 atau tidak harus jam 12, tapi kapanpun teman-teman bisa mengisi presensi, kemudian mengikuti materi, kemudian kalau ada tugas berarti mulai dikerjakan. Nah, harapan saya seperti itu. Tapi untuk hari ini kita coba daring. Nah, dengan materi awal ya di perkuliahan kita, di mana saya diminta untuk menyampaikan materi setelah mid semester ini tentang aplikasi SPSS. Di RPS sudah sangat jelas di sana, nanti beberapa rencana yang akan saya sampaikan. Nah, hari ini itu saya akan lakukan dulu pengenalan SPSS sedikit. Tapi kalau teman-teman kemarin yang masih belum berhasil menginstal SPSS yang tampilannya seperti ini, kemudian di bagian bawah di sini ada tulisan bagian taskbar ya, taskbarnya SPSS bagian bawah. Ini ada tulisan IBM SPSS Statistik Processor is ready. Berarti kalau sudah tulisannya seperti ini, SPSS Anda sudah siap untuk bisa digunakan. Kalau dari software aplikasi yang sudah saya siapkan di mana? Di online sudah di-download, sudah di-install, tapi belum muncul seperti itu, berarti langkah terakhirnya adalah perlu melakukan copy write-nya. Jadi lisensinya seperti ini ya tampilan SPSS-nya untuk teman-teman yang belum berhasil install. Karena nanti untuk praktek latihan kita semuanya menggunakan SPSS, jadi mohon untuk disiapkan untuk di instalasi di laptop masing-masing. Nah, ini ada dua file ya, folder dan file SPSS bisa diinstal untuk versi 64. Kalau versi 32 berarti pakainya x86. Untuk bisa tahu Windows kita itu x64 atau 64 bit atau 32 bit, itu caranya klik kanan mouse ya pada disk PC di Windows Explorer, kemudian pilih properties. Nanti teman-teman akan melihat di sini ya sistem di bagian sistem ada informasi mengenai operating sistemnya pakai berapa bit. Nah, x64 itu berarti Windows kita ini, yang Windows yang saya tampilkan di komputer saya itu Windows 10 64 bit. Jadi teman-teman nanti instalasinya yang pakai software 64 bit. Kalau masih ada yang menggunakan 32 bit berarti pakainya yang x86. Nah, di sini. Nah, yang pakai x64 ataupun 86 x86 atau 32 bit sama-sama nanti untuk proses instalasinya diklik file SPSS-nya ini. Kemudian setelah selesai di next gitu. Jadi nanti kalau proses instalasi itu yang penting dipilih yang bagus-bagus gitu ya. Misalnya harus setuju gitu ya. I accept gitu ya, yes next gitu. Kalau sudah selesai berarti kita tinggal masukkan file crack-nya, file lisensinya ada di sini. Ini tinggal di copy paste ke folder destinasi hasil instalasi, yaitu ada di
biasanya ada di C, program file gitu, IBM. Nah, nanti dicari di sini di IBM ya, salah yang karena 64 maka masuknya di program file. Nah, di sini masuk IBM, SPSS, statistik 22. Nah, kemudian dipaste di sini. Kalau sudah dipaste berarti SPSS sudah bisa digunakan dengan kondisi seperti layar ini. Itu ya untuk proses instalasi. Nah, kalau sudah sekarang kita masuk ke pengenalan layar SPSS di sini. Jadi apa sih sebenarnya itu SPSS? Kemudian apa yang kita bisa lakukan dengan SPSS kita ini? Kemudian apa kesamaannya? Ada nggak kesamaannya SPSS dengan Microsoft Excel? Gitu. Nah, jadi kalau SPSS itu kalau kita bicara soal SPSS itu adalah aplikasi. Ya, paket aplikasi yang nanti digunakan untuk analisis statistik ya. Untuk manipulasi data dan mungkin termasuk untuk generate. Nah, itu SPSS. Jadi aplikasi yang nanti kita gunakan untuk analis. Kemudian di SPSS itu nanti ada 2 Windows. Jadi ada 2 bagian, 2 Windows lah, 2 sheet. Kalau di Excel itu ada 2 sheet. Sheet 1, sheet 2. Nah, di SPSS itu namanya data editor dan data editor dan variabel gitu ya. Nah, nanti file SPSS-nya juga terdiri dari 2 file ya minimal, yaitu file SPSS-nya, hasil project, kemudian yang kedua adalah hasil output. Nah, ini tampilan SPSS-nya seperti ini. Nanti kita search saja di start program. Di sini ada data view dan variable view. Ya, data view ini berarti nanti yang kita gunakan untuk memasukkan data. Misalnya umur ibu hamil gitu ya. Ini ke bawah itu di data view. Nah, umur itu berarti masuknya ke sheet kedua, yaitu apa? Data view. Masuknya ke data view. Variable view ya. Jadi variable view nanti di variable view ini sebagai variabel yang nanti akan kita gunakan dalam analisis data. Misalnya mencari umur tertinggi, maksimal, minimal, rata-rata umur ibu hamilnya berapa dari data yang responden yang kita miliki. Nah, itu nanti kita masukkannya dulu di variable view. Kalau sudah nanti kita masuk ke data view. Nah, seperti ini. Di variable view ini nanti harus ditentukan dulu beberapa jenis inputan ya. Jadi misalnya kita harus memberi nama sebuah variabel. Jadi misalnya saya punya contoh di sini. Saya sudah siapkan modul SPSS-nya. Bisa di-download di online. Nah, misalnya di sini ya. Saya punya ini data yang nanti kita olah. Seperti ini. Data yang kita olah itu terdiri dari misalnya apa ini? Ada data nama, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, gender, dan pendidikan. Nah, ini data pasien di Rumah Sakit Kota Solo gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita masukkan ke SPSS ya, kita masukkan ke SPSS, maka caranya adalah kita masukkan di variable view dulu. Variable view yang pertama tadi adalah nama pasien, nama pasien. Nanti kita harus menentukan tipe, kemudian panjang data yang nanti bisa ditampung di variabel nama. Misalnya kalau namanya Budi berarti kan 4 huruf. Berarti cukup 4. Tapi kan untuk penamaan nama kan nggak 4. Dikira-kira aja lah 20. Untuk nama pasiennya mungkin 20. Nah, nanti sebenarnya kita bisa sebenarnya bisa diubah untuk nama ya. Biasanya jarang sekali di penelitian kok nama itu ditulis ya. Biasanya menggunakan nomor respondennya. Atau kalau di sini nomor respondennya berarti apa?
apa namanya? Kalau di sini berarti di bagian di bagian nomor ya. Nomor itu bisa menjadi apa? Nomor bisa menjadi nomor responden. Nomor urut ini ya. Nomor urut bisa menjadi nomor responden. Nah, jadi oke, kita masukkan di sini tadi apa? Nomor responden. Kemudian variabel keduanya adalah kolom kedua ya. Tinggi. Kita masukkan tinggi. Kemudian nanti kita tentukan tipenya terakhir aja. Kemudian berat, gender dan pendidikan. Berat badan. Kita ketik manual ya. Gender dan pendidikan. Berarti di sini ada 4 berapa? 1 2 3 4 5 ada 5 variabel. Nah, apa itu variabel? Mungkin teman-teman sudah dijelaskan di metodologi penelitian. Jadi variabel itu sesuatu yang memiliki nilai yang bervariasi ya. Oke, di sini kita masukkan, kalau sudah kita tentukan nomor responden itu, kalau dilihat dari karakteristik datanya, itu hanya angka urut 1 sampai 15. Nama tadi kita tidak gunakan karena sudah diwakili oleh nomor. Tinggi itu berarti 3 huruf, 3 digit. Berat 2 digit. Kemudian gender ini ada pria wanita. Nah, ini nanti sebaiknya ini dipilih karena untuk data apa namanya? Data string, tipe data string itu nggak bisa diubah, tidak bisa dilakukan perintah aritmatik atau perintah penjumlahan perkalian. Misalnya A tambah A kan nggak bisa gitu ya. Bisanya 1 ditambah 1. Maka biasanya disebut dengan recode. Nanti saya contohkan bagaimana proses recode-nya di materi hari ini juga. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini sudah kita buat datanya. Sekarang kita akan tentukan dulu ya. Ini kolom-kolomnya misalnya berat ini hanya 2, gender ini karena apa ini wanita itu ada 6 kolom, 6 huruf berarti 6. Kemudian pendidikan ini berarti kita ambil paling panjang angka demi berarti 7. Oke, kita bisa tentukan berarti di sini kita tentukan untuk tinggi tadi ada 3 digit, berat badan tadi ada 2, kemudian gender. Oke. Ini 2 ya. Karena 2. Untuk desimal kita nolkan ya. Desimal kita nolkan. Oke. Ini kita kasih 2. Kemudian gender tadi ada 8. Ini juga 8 lah. Sisa 1 nggak masalah. Ini kita kasih 0. Nah, untuk tipe datanya ini jangan string tapi tadi apa? Karena huruf maka dia menggunakan string ya. Huruf ABC itu wanita itu string ya. Tipe datanya string. Kemudian berat badan numerik betul ya. Nomor responden numerik dan seterusnya. Nah, oke seperti ini. Ini kita akan mengerjakan apa adanya dulu dari tabel yang sudah tampil di sini. Sekarang ini saya akan copy paste dulu data ini ya. Kita akan copy paste dulu untuk data yang ada di latihan ini. Oke. Caranya gampang sekali, kita nggak perlu ketik ya. Kita coba ekstrak dulu satu halaman ini ke kanan. Kita ekspor dulu ke Excel. Kita convert dulu daripada ngetik. Ini proses ekspornya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita copy. Ini tinggal kita copy bagian-bagian ini ke komputer kita. Ya, datanya saja. Kita copy. Untuk nomor responden saya terakhir karena ini melewati nama. Saya masuk SPSS. Nah, karena variabel di variabel view-nya sudah siap, maka kita sekarang masuk ke tab ini. Tab apa? Data view. Di data view sekarang kita tempelkan di sini hasil kopian kita tadi. Nah, paste ya sudah berhasil.
nggak usah ketik di sini. Tapi nanti teman-teman saya berharapnya bisa latihannya ya diketik gitu ya. Biar terbiasa. Sekarang saya paste lagi untuk nomor responden paste. Oke. Nah, kenapa nomor ini ada titik 00 karena di sini di variabel view ada desimal. Maka ini kita nolkan aja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ketika teman-teman ingin memperbaiki di sini ya variabel-variabel ini mau diperbaiki, misalnya mau diinsert ya, insert variabel baru, tinggal klik kanan aja. Gunakan klik kanan untuk memperbaiki susunan variabel kita. Klik kanan misalnya insert, berarti memberikan baris kosong. Mungkin ada variabel agama atau variabel yang lain ya, silakan. Tapi kalau nggak dipakai ya tinggal kanan, di clear aja ya, clear untuk menghapus. Jadi begitu caranya, klik kanan, ikuti perintah yang ada di Windows. Nah, oke, kalau sudah di sini ya, kalau sudah di sini kita sudah bisa mulai olah ini. Jadi dari materi yang saya berikan ini sudah ya. Jadi pemberian nama itu sesuai dengan nama variabel kita. Tipe itu nanti digunakannya untuk tipe data dari variabel itu. Kalau misalnya tadi umur, tinggi badan, berat badan itu berarti tipenya adalah numerik. Tapi kalau tadi ditulisnya pendidikannya dalam bentuk huruf kapital, itu berarti tipenya string ya, pendidikan SMA gitu ya. Tapi itu nanti nggak bisa kita olah ya, maka nanti kita ada proses namanya recode ya, nanti saya jelaskan. Nah, jadi tipe itu adalah bagian di mana sebuah variabel itu memiliki karakteristik atau karakteristik dari variabel itu. Bisa numerik, bisa string, atau mungkin kalau itu tanggal lahir berarti date. Jadi kalau di SPSS tadi untuk tipe cukup banyak ya. Coba kita lihat. Untuk tipe ini ya, tipe itu ada numerik, koma, dot, date, dolar, string. Tapi yang lazim itu yang lazim ya hanya string dan numerik gitu aja. Karena ini untuk data statistik hanya ada data numerik dan data string gitu ya. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau sudah menentukan tipe, berikutnya berarti menentukan lebar dari variabel itu. Variabel lebar atau karakter yang bisa ditampung di variabel itu. Kalau tinggi badan itu kan paling maksimal 3 digit ya, nggak mungkin 4 digit. 4 digit itu berarti berapa? Kecuali kalau menggunakan milimeter. Satuannya milimeter gitu ya. Tapi kalau tinggi badan satuannya dalam sentimeter, maka tinggi badan seseorang tidak lebih dari 999 cm. Sorry. Betul ya? 9 meter kan nggak ada orang 9 meter. Tapi kalau dikasih 3 digit itu bisa menampung 999. Paling kecil berarti 0000 gitu ya. Nah itu untuk desimal berarti nanti digunakan untuk data-data yang di sana ada desimalnya gitu. Yang memiliki karakteristik variabel itu desimal. Misalnya currency gitu ya, atau uang. Mata uang itu dalam rupiah. Kemudian nanti ada bunganya gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau data yang lain kalau di kebidanan itu apa ya misalnya kalau tekanan darah enggak ya itu ya pakai desimal pokoknya ya, pakai desimal. Jadi untuk sementara untuk label itu biasanya digunakan untuk memperpanjang nama atau namanya caption ya, caption dari variabel tersebut. Misalnya kita membuat variabelnya umur atau BBLR gitu ya. Variabelnya namanya BBLR. Name-nya BBLR. Kemudian di labelnya itu kita kasih nama berat badan bayi lahir. Nah, jadi tulisan panjang yang memberikan caption ke siapa? Nama variabel. BBLR. Jadi kalau ditulis kan begini. Saya tulis. Misalnya variabelnya kita tambah 1 BBLR gitu. Nanti di labelnya di sini kita tulisnya berat badan bayi lahir.
Nah, meskipun sebenarnya ini boleh kosong, boleh diisi ya, karena ini opsional aja. Tapi untuk menjelaskan bahwa di sini mungkin biasanya kalau variabel itu nggak ditulis panjang seperti ini, teman-teman ya. Jadi pendidikan itu ditulisnya PDD. Nah, PDD apa sih? Maka di captionnya di sini, di labelnya ini baru dikasih pendefinisiannya. Pendidikan gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi biasanya kalau teman-teman yang membuat data statistik, pengolahan data statistik, biasanya untuk penamaan variabel itu ditulisnya pendek-pendek, disingkat gitu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti memperingkas saat output di SPSS-nya. Karena nanti kalau variabelnya terlalu panjang, nanti bisa jadi tampilan outputnya bisa tidak teratur atau kurang rapi gitu. Jadi usahakan pembuatan variabel itu rapi. Termasuk pembuatan variabel tidak boleh menggunakan spasi ya. Misalnya ini kalau kita kasih jenis kelamin, gendernya ya. Jenis kelamin. Nah, ini aturan-aturan penulisan variabel. Saya menyampaikannya ada praktek, ada teorinya di SPS, di PowerPoint tadi ya. Nah ini kalau ada penulisan variabel dengan menggunakan spasi tidak bisa ini nanti. Ya, variabel tidak diperbolehkan atau ilegal gitu ya. Jadi nggak boleh jenis kelamin yang ada spasinya nggak boleh. Harus ditulisnya jenis. Jangan pakai spasi kelamin, boleh pakai spasi ya. Tapi kalau di label boleh ada spasi, bebas karena ini bagian dari caption. Nah jenis kelamin ini menurut saya masih terlalu panjang penulisan variabel seperti ini, maka dibuatlah nama variabel JNS misalnya begitu. JNS nanti di labelnya kasih keterangan jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, dibuatnya jenis kelamin. Nah, berat ini berarti berat apa ini sih? Gitu ya. Berat apa keterangannya? Berat badan pasien. Seperti itu ya tujuan dari kolom label pada variabel view. Kemudian tinggi badan pasien. Nah, ini untuk nomor berarti nomor responden. Nah, mungkin bisa dilengkapi seperti ini. Kemudian ke kanan itu sebenarnya sudah automatically. Jadi di sini nanti ada pengenalan data ordinal dan data nominal. Itu mungkin teman-teman di mata kuliah statistik atau yang statistik atau metode penelitian sudah dijelaskan lah mengenai data nominal dan ordinal. Data bertingkat dan data yang tidak bertingkat. Itulah. Oke. Ini mestinya skala untuk berat badan, tinggi badan itu skala ya. Skala untuk berat badan bayi lahir. Skala, tapi kita tadi tidak menggunakan variabel BPLR. Ini kita hapus saja. Untuk numerik, untuk nomor responden itu skala ya. Tipenya skala itu berarti angka 1 sampai berapa, seperti tekanan darah itu skala ya. Jarak kita ke kampus itu skala. Oke, sudah. Kalau sudah kita masuk lagi ke pengenalan berikutnya. Jadi seperti ini. Oke. Label value sudah. Nah, value nanti biasanya digunakan untuk memberikan nama standar. Misalnya nama default gitu ya. Misalnya kita punya apa namanya? Tadi jenis kelamin di sini ya. Jenis kelamin di sini tadi kan masih pria wanita. Ini rawan salah ini ya. Rawan salah pada saat pengetikan. Ini sebenarnya kita bisa pilih menggunakan apa namanya? Bisa kita ubah menggunakan value. Jadi di value di sini kita isi pria. Nah ini pria gitu ya tadi ya. Pria. Kalau pria biasanya wanita ya. Pria dan wanita maksudnya. Satu pria.
pria, kita tambahkan add. Kemudian yang kedua wanita. Sorry, 2 ya. Untuk nilai 2 itu adalah wanita. Nah, kita oke. Kalau sudah add, oke. Maka di sini akan berubah menjadi kita cek di bagian jadi di sini pria wanita. Kita coba. Nah, ini mestinya bisa berubah ke ada ini aktif, tombolnya diaktifkan ya. Coba saya ubah dulu lagi aja. Saya ulangi. Nah, untuk penggunaan label, pemanfaatan label, kita buat data baru aja. Di sini misalnya remove. Oke. Nah, sudah nggak menggunakan label. Penggunaan labelnya misalnya saya menggunakan menambahkan variabel agama. Oke. Tipenya adalah numeric. Kenapa numeric? Karena datanya adalah angka. Kita ubah menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu untuk Islam begitu. Satu Islam. 2 Kristen. Kemudian 3 Katolik. Kemudian 4 Hindu misalnya. Dan data seperti ini disebut data bukan ordinal ya. Tapi ini data nominal. Jadi dia nggak punya perbedaan. Oke. Misalnya seperti ini. Oke, kita masuk ke ini variabel measure-nya adalah skala data yang digunakan ya. Skala data yang digunakan adalah skala data nominal. Oke, ini 8 pun juga nggak masalah. Sekarang kita masuk ke bagian ini. Nah, ini kita cara mengisinya adalah sebentar di bagian. Nah, di sini biasanya ada tombol. Coba ya. Nah, ini. Jadi hasil dari value tadi seperti ini. Jadi kalau ini nggak dikasih value nggak keluar ya. Sebaiknya data yang di sana sifatnya memilih sesuatu yang pasti, jenis kelamin, pendidikan, agama, itu sebaiknya menggunakan value. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan konsistensi pada saat atau kesalahan input, meminimalkan kesalahan input. Gitu. Nah, seperti ini. Ini kita bisa ubah sebenarnya data aslinya itu 1, 2, 4 gitu ya. Jadi dengan diklik-klik begini maka sebenarnya data asli yang nanti diolah itu adalah data numericnya. Sementara labelnya atau caption dari agama Islam itu Islamnya ya, tulisan Islamnya itu nggak diolah. Jadi yang nanti diolah dalam proses statistiknya adalah data numericnya. Oke, kembali ke sini. Jadi ada value missing itu nanti untuk kalau ada error. Nah, yang sering digunakan di bagian ini like nggak perlu ya, rata kiri rata kanan itu nggak perlu. Measure yang penting ini skala datanya tadi. Jadi kolom yang penting adalah name, type, width, decimal, label, value, kemudian measure. Oke, itu. Nah, untuk pengukuran skala ini tadi ya, rasio, interval, nominal, dan seterusnya. Oke. Saya pikir untuk pengenalannya itu, dan sekarang kita masuk ke prakteknya. Nah, kita sudah melakukan pengisian variabel ini tadi ya. Kita lengkapi juga agama. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Saya akan menjelaskan bagaimana mengenai materi transpose.
transpus ya. Oke, transpus. Di sini transpus yang akan saya berikan ada dua mana ini? Nah, ada dua hal ya. Ini ada compute ya, record dan compute. Perintah compute ini bukan komputer ini. Komputer ya, compute mestinya begitu. Compute. Bukan komputer tapi compute. Nah, tujuan yang pertama saya akan menyampaikan mengenai record dulu ya. Record. Apa itu record? Nah, di materi saya sudah saya siapkan. Di sini ini data deskriptif tadi ya. Nanti aja. Saya masuk ke compute. Sebelum masuk ke data deskriptif, jadi sebelum dianalisis itu sebaiknya datanya di-clearkan dulu. Nih, saya masuk ke transpose data. Yang pertama mengenai record. Record ini adalah perubahan bentuk data dari data yang paling sederhana menjadi sebuah data kategori gitu. Misalnya, saya masuk SPSS. Teman-teman perhatikan di sini jenis kelamin ini kalau diolah dalam bentuk data deskriptif ini tidak bisa. Kenapa? Karena data ini dalam bentuk string gitu ya. Maka kita perlu melakukan transpose data, yaitu menggunakan rekode. Ya. Kita menggunakan record. Karena ini nggak bisa. Jadi nanti kita akan memberikan sebuah nilai jika ya jenis kelaminnya wanita akan kita kasih angka 1, kalau pria itu 2, atau kebalikannya, pria 1, wanita 2. Dan kalau data kita sudah kalau data kita hanya berapa ini 15 data nggak ada masalah. Tapi ketika data yang kita miliki itu jumlah respondennya lebih dari 15, mungkin 300 atau 1000 data. Nah, kalau kita mengganti satu-satu kan ya capek ya. Maka kita perlu menggunakan transpose data untuk mengubah data yang kita miliki tadi menjadi data kategori sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Jadi kita membuat dalam bentuk data kategori numeriknya. Oke, kita mulai pelan-pelan. Saya akan membuat variabel baru di sebelah kanan ya. Kanan agama, hasil dari transpose ya, jenis ke kelamin. Saya kasih nama gender. Misalnya begitu. Misalnya gender. Oke. Caranya adalah kita klik transpose di bagian menu transpose di sini ada record. Ya, ada record. Yang pertama adalah record into same variable. Artinya kalau kita pilih yang ini berarti kita akan menindih gitu ya. Menindih di variabel itu. Tapi kalau kita mau dibuat variabel baru sebelah kanan agama, maka kita milihnya yang transpose record into difference variable seperti ini. Nah, kita pilih jenis kelamin, kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu kita masukkan di sini ya value. Untuk value 1 untuk value 1 Oke. Untuk value bukan satu. Value awalnya apa? Variabelnya adalah wanita atau pria dulu ya tadi ya. Pria. Value barunya adalah 1 gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Pria menjadi angka 1. Wanita menjadi angka 2. Setiap menemukan data di baris jenis kelamin pria akan diganti 1, dan setiap menemukan data di jenis kelamin wanita akan diganti dengan angka 2. Kalau sudah kita oke. Kemudian sebentar kita ulangi lagi. Ini ya.
Oh ya. Kemudian kalau sudah, bentar, ini tidak usah dicontreng. Oke, continue. Kalau sudah, kita masukkan di sini. Output variabelnya kita kasih nama apa tadi? Namanya adalah gender. Labelnya diisi aja keterangan dari gender itu. Berarti ini tetap sama ya. Transpose misalnya. Transpose gender. Jenis kelamin. JNS. JNS. Ini boleh. Change kalau sudah, jadi jenis kelaminnya kita buat di sini. Kalau sudah, OK-nya belum aktif ya. Bentar. Harusnya sudah OK nih. Masih belum. Change sudah saya change. Gender. Oke, sebentar. Tidak bisa ya. Tadi kalau tidak bisa mungkin bisa diulang lagi. Jadi seperti ini tampilannya. Kita klik change sudah. Kalau sudah aktif OK, kita sekarang klik OK. Thread. Nah, eksekusi untuk gender sudah berhasil ya. Oke, ini output prosesnya biasanya selalu ada begini. Ini tidak usah disimpan untuk ditutup. Nah, oke. Di sini di bagian kolom gender itu ada angka 1 ya, dan kosong. Kenapa kosong? Mungkin ini penulisan wanitanya tadi kita salah gitu. Kenapa salah? Karena kita cek lagi ya. Kesalahannya di mana? Tapi yang jelas untuk pria itu sudah diubah ya. Kita cek dulu. Untuk ini kita ubah dulu 0. Nah ini ada kesalahan sedikit di sini. Kita coba cek kenapa salah di gender wanita. Tulisan saya tadi apa ya? Nah ini harus persis. Jadi nilai dari sebuah variabel itu harus betul-betul clear untuk bisa di transpose difference tadi ya. Coba cek wanita ini coba kita hapus, kita ulangi lagi dengan copy paste di datanya aja, menghindari kesalahan. Kemungkinan karena W yang kita ketikkan tadi W kecil. Oke, kita kembali. Nah, seperti ini adalah pengenalan mengenai transpose ya di sini. Transpose data. Yaitu transpose data pada record. Kemudian kalau sudah transpose kemudian ini compute itu biasanya digunakan untuk menghitung penjumlahan dari aritmatika. Misalnya kita punya data vital site ya, vital site atau penjumlahan apalah gitu ya di sini. Sebuah penjumlahan dari sebuah beberapa variabel. Kalau di sini kebetulan tidak ada penjumlahannya ya. Oke. Ini nanti bisa dilengkapi untuk agama. Nah, misalnya kita akan menjumlah misalnya tinggi badan ditambah berat badan gitu ya. Nanti untuk mencari berat badannya ideal enggak dengan tinggi badan segini, misalnya saja seperti itu ya. Kita akan membuat penjumlahan tinggi badan dan berat badan di sebelah kanan gender. Nah itu kita bisa menggunakannya perintah transpose ya menggunakan compute variable. Jadi compute variable ini adalah sebuah langkah atau pengubahan bentuk variabel yang baru dengan menjumlahkan beberapa variabel. Nah, kita coba. Ini hanya contoh saja. Nanti di kasus yang sebenarnya mungkin nanti akan ada contoh latihannya yang penugasannya yang akan saya berikan. Oke, kita akan tambahkan di sini target variabelnya apa? Artinya target variabel itu hasil dari penjumlahan itu mau disimpan dengan nama variabel apa gitu ya. Misalnya penjumlahan. Atau bukan penjumlahan berarti tinggi badan dan berat badan ya proporsi misalnya.
Misalnya kita tulis proporsi. Proporsi adalah tinggi badan ditambah berat badan. Ini hanya sebuah contoh ya sekali lagi. Karena di data ini tidak ada. Kita masukkan di sini. Kita masukkan ke kanan. Klik di sini. Klik. Sorry. Kembali dikembalikan. Nah, kita hapus. Ini kita milihnya yang tinggi masuk di sini. Tambahnya mana? Cari tambah berat badan. Tinggi ditambah berat. Kalau mau perkalian ya bisa tinggal dipilih di sini. Tergantung dari data yang mau kita compute. Ya, kita transpose dengan metode compute. Kalau sudah kita oke. Compute-nya udah oke. Maka ini dino aja. Maka di sini ada penjumlahan. Jadi kalau dilihat di sini baris 1 165 ditambah 45 itu berarti 5 tambah 5 0, 4 tambah 6 1 ya berarti 11. Ya, sisanya 1 berarti ada sisanya 1 berarti ada berapa ini? 210 ya. 210. Jadi mudah betul. Ini mengenai apa namanya? Proporsi yang tadi diambilnya data proporsi, variabel proporsi itu adalah variabel penjumlahan tinggi ditambah berat. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi materi mengenai pengenalan SPSS, kemudian instalasi sudah ya. Kemarin ya saya anggap sudah oke. Pengenalan SPSS, kemudian pengenalan SPSS tadi kita sudah membuat sebuah data seperti ini, membuat variabel, kemudian membuat entrian data. Kalau proses ini sudah, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu transpose. Transpose itu di sini saya menjelaskannya ada dua, yaitu recode yaitu digunakan untuk mengubah sebuah variabel menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya tadi untuk jenis kelamin laki-laki perempuan saya ubah menjadi 1 dan 2 untuk menyederhanakan ya. Kemudian compute itu hasil penjumlahan. Nah, nanti silakan di file PDF saya sudah saya sertakan di sini. Sementara pertemuan hari ini itu dulu saja. Nanti kalau terlalu banyak saya malah khawatirnya tidak bisa diserap. Nah, untuk tugas nanti saya siapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengenalan SPSS ya, membuat entrian data tadi. Kemudian nanti saya siapkan tugasnya. Kemudian transpose ada 2 tadi ya, nanti saya siapkan. Jadi hari ini kita membahas mengenai 3 materi ya, pengenalan SPSS, kemudian transpose, ada record dan compute. Nah, mungkin itu dulu. Saya stop video saya nanti silakan saya akan upload ke 10G untuk bisa disimak atau di YouTube nanti intinya sudah ada rekaman videonya. Nanti insya Allah bisa diputar ulang kalau ada teman-teman yang akan menyimak kembali.